MMA, mertua menantu Akur dong. akur dong. Nah, kali ini kita ada di episode yang spesial banget. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat kenapa kursinya cuma 2, karena memang nggak ada narasumber kali ini. Jadi narasumbernya adalah kita sendiri, mertua dan menantu yang akur. Karena ternyata banyak dari netizen kita, dari para pendengar secara dari radio, dari para pendengar, mereka ini punya pertanyaan khusus ternyata Mami buat kita. Mereka tuh pengen banget nanya, sekali-sekali buat dong Q&A, Oke. hostnya yang jawab Iya. katanya. Kita langsung mulai aja ya, jangan berlama-lama. Mari kita mulai pertanyaan pertama. Ya, saya kasih pertanyaan buat Kesia. Aduh, kan sudah dibilang MMA ya Ibu Iin dan Cikes pasti akur. Tapi masalahnya kalau kojos katanya ya, dengan mamanya Cikes, dengan Pawong, dengan mertuanya, akur juga nggak? Akur. Kalau MMA kan emang kita akur ya. Kalau bahkan Joshua tuh bilang gini, Keisha ini 98% ini mirip mamahku katanya. Jadinya mereka cocok lah katanya. Tapi emang Joshua sama orang tuaku juga akur. Juga akur. Walaupun mungkin akurnya berbeda ya, nggak yang sering ketemu, kayak sering mungkin sampai buat konten bareng gini. Tapi mereka akur. Jadi misalkan biasanya kami ini punya family time. Seminggu, 2 minggu kadang sekali datang ke sana makan, bawa cucu, Iya. cucu berkunjung. Dan cucu paling akur juga sama Pawong dan Bu Grace ya. Dulu belum ada cucu tuh bingung. Jadi kalau kita ke sana kita makan, kita bingung mau ngobrol apa. Nah sekarang ini karena ada cucu, jadi setiap kali berkunjung ke rumah mama papaku, waktu Joshua datang ke rumah papa mertua lah ya, ke mertua, jadi bisa bawa cucu itu, wah. Jadi dari pembahasannya banyak lah. Dulunya sebenarnya kurang nyambung gitu, kayak bukan nggak akur, cuma Dunianya berbeda. Dunianya berbeda. Papaku tuh kan sangat IT ya, sangat komputer. Joshua itu kan suami saya sangat sosial. Jadi nggak nyambung. Nah sejak ada cucu ini menyambungkan lah nih. Luar Dunia biasa. komputer dan dunia sosial nih jadi ada nyambungnya karena ngomongin cucu gitu. Menurut Mami, menurut saya, kita itu semua mesti memberi waktu buat Betul. keluarga. Biar bagaimana sesibuk dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam membangun keluarga kita pribadi, tolong tetap berikan waktu buat keluarga. Kadang-kadang yang namanya hubungan itu tidak perlu hanya dalam arti mesti cocok dan ngobrol. Betul. Tapi cuma sedang berkunjung, makan bersama, bermain bersama, itu more than enough. Karena keluarga kita ya Mami ya, kita kan rutin ya, setiap minggu Setiap minggu ada satu hari keluarga khusus. Walaupun cuma kerjanya main dan makan. Ya, hidup ini jangan terlalu serius, nikmati dan pasti jadi indah. Oke, sekarang ada pertanyaan nih buat Mami. Ini lucu sih Mami, dibilangnya gini. Kalau misalkan antara mertua dan menantu ada pertikaian, siapa yang harus mengalah katanya? Nah, setiap kali saya selalu berpikir gini, ini bukan soal kalah dan menang. Betul. Banyak orang berpikir ini soal kalah dan menang. Artinya begini, kalau misalnya ya anaknya, anggaplah di sini Joshua, mereka antara istri dan mertua, ya, atau istri Bela dan anak atau bela menantu? iya, dan kemudian juga misalnya, apakah Joshua lebih sayang istri atau lebih sayang mamanya? Ya itu namanya soal kalah dan menang. Tetapi dalam kita punya hubungan adalah soal membangun. Soal bagaimana menjadi makin baik. Bagaimana kita itu menjadi tim. Yang apa yang saya tidak bisa buat, Kesia akan melengkapi. Dan apa yang Kesia nggak bisa buat, saya yang melengkapi. Kadang-kadang jelas saya lebih tahu Joshua. Karena saya lebih hidup sama dia lebih banyak. Tetapi nggak mungkin saya bisa menyenangkan. Karena biar bagaimana istri pasti bisa lebih menyenangkan. Ya sekali lagi buat saya jangan diperdebatkan. Dan jangan siapa yang menang atau kalah. Betul. Tetapi adalah mencari jalan tengah. Dan kemudian kalau perlu dibagi. Ya, ada waktunya melakukan apa yang istri mau. Dan ada waktunya melakukan yang mertua mau. Contoh nih, kalau misalnya kita mau pergi bareng dan sukanya mertua, anggaplah stick.
Nah, sukanya misalnya istri adalah capcay, misalnya. Istri saya gini-gini Cina banget. Nah, ya. Seleranya maksudnya, bukan darahnya, seleranya. Seleranya obat-obatan Cina. Yang pahit-pahit dan sebagainya. Nah, kita belajar untuk membagi kapan mengikuti istri, kapan mengikuti mama. Ya, sekali lagi bangun tim dan cari solusi, cari jalan di mana semuanya bisa saling menguntungkan dan bukan menang dan kalah. Betul. Sekarang adalah pertanyaan, apa sih yang menantu harus buat kepada mertua? Ya, sebenarnya katanya ya, apa nih yang Kesia buat sama Bu Iin sampai Bu Iin suka sama Kesia? Kenapa katanya pertanyaannya ya? Mertua saya gak bisa suka sama saya. Waduh, susah juga pertanyaannya ya. Kalau menurut aku gini sih, mungkin jangan mengejar untuk menyukakan orangnya, tapi coba tetap berikan yang terbaik. Oke, apa aja nih katanya di sini ya? Yang Kesia buat tuh apa aja sih sampai bisa mertuanya akur? Yang paling gampang gini ya kan, mungkin setiap minggu kan kita ada kumpul keluarga, kita kan setiap minggu pasti harus pesan makanan. Itu kadang aku setiap minggu bingung, karena kita hampir setiap minggu kumpul. Berarti kan harus setiap minggu menyiapkan makanan yang berbeda dari minggu sebelumnya. Tapi aku belajar nih kadang, kayaknya mertuaku kurang suka nih ikan nih. Tapi suamiku suka. Tapi kadang kalau babi terus, kayaknya mertuaku juga yang perempuan gak suka babi. Tapi yang laki-laki suka babi gitu. Nah itu aku mulai belajar dan coba memberikan yang terbaik. Sabtu ini sate aja. Mantap, sudah ada menunya Sabtu ini. Gak usah pusing lagi. Tapi kalau buat aku gitu sih, mungkin kasih yang terbaik gitu. Kasih yang terbaik dan coba kenali seleranya. Ya, itu kenali tip yang seleranya. bagus. Karena kadang aku juga salah. Aku pernah memberikan mertuaku ikan. Pesannya ikan semua. Karena suamiku lagi pengen ikan. Tapi aku lihat kok makannya sedikit ya ikannya ya. Terus dia jangan sedih gitu. Jangan kayak kok nggak mau dimakan. Pernah juga waktu itu pesan makanan nggak makan. Mertuaku yang laki-laki. Iya. Bukan nggak suka. Ya mungkin sebenarnya nggak suka. Waktu itu pesan mentai. Dan ternyata nggak suka mentai. Nggak suka mentai. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Menurutku menyenangkan mertua, menyenangkan keluarga itu perjalanan salah belajar. Betul. Salah lagi belajar. Waktu saya pesenin mentai, menurut saya, wah ini mahal nih, mentai, salmon terbaik, terenak ini, best lah, ini best. Tapi nggak dimakan, nggak disentuh sama sekali. Tapi jadi saya belajar, nggak suka mentai, ya berarti lain kali jangan pesen mentai lagi. Padahal mertua yang perempuan suka. Yang perempuan makan. Yang laki yang nggak suka. Nggak makan, berarti harus dipikirkan apa nih jalan tengahnya. Menurut Sekali saya, lagi nyenengin orang itu belajar lah, ya. Belajar. Dan menurut saya memang selain mendoakan, ya, kita itu juga mesti belajar memberi. Memberi itu nggak usah berarti uang ya, tapi misalnya kita baik mertua maupun menantu maupun mertua, belajarlah memberi baju ya, terus tas kecil ya, kemudian mungkin bahkan memberi apa, cucu buat disayangin. Cucu. Berikan waktu cucu untuk bermain bersama mertua. Biarkan saja. Walaupun gayanya beda, caranya beda, merusak sedikit, biarkan saja. Dikasih es krim. Malamnya disco, biarkan saja. Silakan. Ada pertanyaan apa buat Mami? Pertanyaan selanjutnya. Saya pengen banget nih. Jadi ada orang ini pengen banget berbagi kebaikan dan nolong orang katanya. Cuma seringkali orang tuanya melarang katanya. Orang tuanya melarang, ada juga yang suaminya melarang, ada juga yang mertuanya, jadi suaminya nggak masalah tapi mertuanya melarang. Ini sikap saya harus gimana ya gitu. Saya berpegang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi orang tua saya dulu juga sangat-sangat tidak suka kalau memasukkan orang ke rumah. Jadi pada waktu itu ada kecelakaan di depan rumah.
Dan karena papa saya dokter, maka langsunglah inisiatif mama untuk memasukkan ke dalam rumah. Kita obatin, kita kasih makan dan sebagainya. Setengah jam kemudian rumah kita digeruduk. Orang teriak-teriak dan berkata, mereka yang nabrak, mereka yang masukin di rumah dan sudah mati. Jadi isu itu bisa berkembang sangat mengerikan, melebar banget. Dan kemudian mereka itu hampir pecahin kaca. Untunglah yang sakit langsung keluar. Dan dia menjelaskan bahwa dia ditabrak sama orang lain, ditolong di tempat ini dan dia sehat-sehat aja. Dia diobati, dikasih makan. Ya, cuma memang waktu itu karena cukup parah, jadi butuh orang untuk menjemputnya. Nah, sejak hari itu mama saya bilang, jangan pernah masukin rumah orang, karena itu timbul masalah. Nah, tetapi dalam selanjutnya hidup saya pengen banget, ya mami pengen banget buka tempat belajar, buka buat anak-anak itu main. Saya pengen kasih makan mereka, ya. Tapi orang tua saya melarang. Nah, yang kedua persoalannya adalah suami saya, ya mertuanya Kesia yang pria itu sangat-sangat rapih, bersihan, dan peraturannya banyak. Sandal aja ada sandal depan, luar, sandal ruang tamu, sandal dapur, kamar mandi, semua berbeda. Ya, jadi dia juga tidak suka. Tetapi saya belajar sekali lagi cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi saya tetap masukkan, tapi mereka yang sudah saya kenali dulu. Saya kenali, saya pertama nolong di depan rumah, gak di dalam. Ya, terus setelah saya tahu ini anak baik-baik saja, ini anak bisa gak masalah, saya bawa masuk. Walaupun kemudian di dalam tetaplah ada nyuri, ada segala macam. Tapi sebelum suami saya pulang, semua harus bersih. Ngepel, semua bau pun tidak boleh tercium. Sehingga dia pulang, dia tidak tahu. Sampai akhirnya pelayanan ini menjadi besar, baru saya kasih tahu. Tapi saya kasih tahu pun gak bikin kaget ya. Ini ada ini, diperkenalkan pelan-pelan lah. Sampai akhirnya dia berkata, wih ternyata banyak sekali dampaknya. Dan banyak sekali orang yang membutuhkan. Dan sampai hari ini, kalau ada masalah saya gak pernah ngomong sama suami. Tapi kalau ada mujizat, saya ngomong sama suami. Itu adalah cara untuk bagaimana menyikapi. Selalu ada jalan kalau kita berjalan. Benar. Dengan cerdik, dengan sabar, dengan teliti. Ini sebenarnya mensiasati gitu ya. Mensiasati. Kadang kita pengennya singkat, instan. Jadi pengennya orangnya yang berubah. Padahal kalau kita belok sedikit, ternyata jadi bisa. Betul. Sekarang ada pertanyaan buat Kesia. Aku nih pengen banget terbuka dan cerita sama orang tua atau sama mertua. Tetapi rasanya keluargaku, baik mertua maupun orang tua sangat tertutup. Bagaimana ya caranya menyikapi ini? Kalau aku, kita harus berani untuk berhubungan sih. Berani untuk berhubungan. Bukan berarti kita nggak ada resikonya ya. Iya, gitu. sakit, Iya. miskom. Kadang juga mami marah. Iya, gitu. saya galak loh. Saya mertua galak. Iya, kadang papi juga yang marah. Iya, gitu. betul. Papi itu maksudnya mertua saya yang laki-laki gitu Iya. ya. Kadang juga Joso marah sama papa saya gitu, karena papa saya ini kan sekali lagi emang backgroundnya IT ya, komputer, jadi pelan gitu, maunya detail, Joso maunya cepat gitu. Nah seringkali juga ada masalah-masalah dalam membangun hubungan dengan mertua, dengan Bahkan orang dengan tua. orang tua kita ya. Orang tua juga seringkali. Mereka sebenarnya bukan maksudnya apa, tapi kita mungkin lagi sibuk atau lagi capek, nangkepnya yang lain. Betul. Gitu. Ada lagi orang tua yang memang sangat tertutup, ya. Mereka mungkin dari latar belakang yang tidak pernah bicara, tidak pernah mengekspresikan, tidak pernah bilang I love you. Ya, orang tua saya seperti itu. Papa mama, jadi kakek nenek istilahnya ya. Orang tua saya, mama saya yatim piatu dari umur 9 tahun. Jadi dia tidak pernah bisa mengekspresikan cinta karena dia kehilangan papa mamanya. Betul. Sebaliknya Pak Yusak atau papa saya dibuang oleh orang tuanya pada waktu dia lahir karena dia cacat. Dititip ke pembantu. Dititip ke pembantu, tinggalnya beda.
Jadi karena keluarga daripada Pak Yusak itu kaya sekali, papa saya, maka ada yang namanya bangunan umum, bangunan utama itu buat keluarga. Ada bangunan terpisah itu buat pembantu. Dan itu benar-benar beda. Ya. Dan karena dia tidak mau kalau ketahuan orang anaknya cacat, maka ayah saya ditaruh di tempat bangunan yang berbeda. Jadi tamu dan sebagainya tidak pernah melihat. Nah, itu menimbulkan biar bagaimana gap, jarak. Sehingga ayah saya juga tidak pernah untuk memuji anak, tidak pernah untuk merangkul, tidak pernah untuk mencium. Tapi pada waktu saya belajar nih ya, saya belajar buat meresponi orang tua dengan benar. Saya mulai belajar mencium ayah saya. Pada waktu saya mencium ayah saya bilang gini, apa-apaan sih? Aneh. Saya bilang ini tanda sayang saya, Pak. Terus saya belajar juga ya untuk mengelus dan ibu saya paling suka masak ya. Jadi saya coba ambilin resep-resep baru, terus ngobrol tentang masakan. Jadi kalau mau membangun hubungan, caranya yang pertama adalah kenali hobi orang tuamu. Dan mulailah dari situ. Mulai bicara tentang hal yang sama. Betul. Dan nanti pelan-pelan akan terbuka sesuatu. Jadi kenali hobinya. Kenali yang paling dia suka. Dulu saya, mertua saya tuh suka durian. Iya. Yang laki-laki. Sebenarnya saya nggak suka. Sebenarnya. Terpaksa nemenin makan. Tapi aku terpaksa nemenin makan. Iya. Tapi jadi bisa ngobrol. Betul, gitu. betul. Aku nggak suka karena menurut aku setiap kali gigitan durian ini pahit. Menurut aku nih, aku nggak bisa tahu lah kalau mungkin ada orang-orang yang suka durian ya. Cuma aku nggak gitu suka sebenarnya. Cuma tak temeni aja, tak temeni. Walaupun sejujurnya kurang suka gitu. Ya, itulah cara membangun dan membina sebuah hubungan. Oke, lanjut lagi ya, pertanyaan selanjutnya. Gimana, apakah menantu itu boleh tidak mau tinggal serumah dengan mertuanya? Sebenarnya menurut saya tetap lebih baik tinggal sendiri. Tetap lebih baik. Adalah sesuatu yang sangat bijaksana untuk keluarga itu per keluarga ya. Keluarga inti, suami, istri, anak itu tinggal sendiri. Tetapi kan kadang-kadang keadaan, misalnya orang tua tinggal sendirian dan harus ditemani, mungkin sudah sakit, kemudian yang lain mungkin ekonomi membuat harus tinggal bersama. Jadi sekali lagi, mari kita punya hati yang besar, ya, dan berkata kalau saya bisa jadi berkat buat mertua, kenapa tidak? Kalau saya bisa menemani, bisa mengalah, ya, kenapa tidak? Tetapi kalau selama ada jalan, mari kita cari jalan. Karena tetap lebih baik buat setiap keluarga itu punya rumah sendiri. Mami punya cerita nggak, maksudnya kenapa harus sendiri gitu maksudnya? Karena aku kan selama ini belum pernah ya kan, baru sekali ya udah ini terakhir tuh. Ini kan kita rumahnya nggak bareng. Nggak bareng, gitu. Kita nggak pernah kan. Biar bagaimana, saya konseling banyak sekali. Ya. Jadi pada waktu dua keluarga ini dengan dua peraturan, dengan dua cara, dengan dua masa lalu yang berbeda, pasti banyak gesekan. Pasti banyak benturan. Suami istri aja bisa gesekan. Apalagi mertua. Ya, misalnya nih, yang satu berkata bahwa nggak boleh buka misalnya nih mentega baru atau apapun yang baru kalau belum habis. Yang simpel-simpel gitu ya, ya. Simpel-simpel aja. Sedangkan yang satu, nyobain mentega rasa ini, kecap rasa ini, kecap rasa itu. Dan itu aja udah berantem. Tapi ini hal kecil pengalaman saya tinggal sama mertua, walaupun cuma sebulan. Cuma sebulan. Hari itu mertua saya datang, saya masih sekolah di Belanda. Sekolah, kerja, pelayanan. Wah, pokoknya sibuk habis. Kemudian datanglah mertua saya, tinggal sebulan di sana. Ya. Begitu pagi, mertua saya langsung ngomong begini, makan paginya mana? Saya baru kaget, shock. Saya dan suami selama tinggal di Belanda nggak pernah makan pagi. Kami langsung berangkat ke sekolah dan makan di sekolah.
Ya, Selamat saya kerja. shock. Saya ingat mertua saya, waduh orang Indonesia dan selalu makan pagi. Nah, hal kedua, ya, pada waktu mereka datang, dia ngecek semuanya dan semua kotor. Jujur aja, kami ini nggak pernah punya waktu buat ngelapin jendela. Oke. Ya nggak pernah punya waktu. Jadi kita cuma kan kerja, sekolah, pergi, terus datang masak, terus kemudian cuma bersihin juga, cepet-cepetan. Dan itu masalah besar. Tapi lebih masalah lagi, ya pada waktu orang tua saya tidak bisa ditinggal. Sedangkan kami semua punya kerjaan satu abrek. Nah, ya tapi bersyukurlah. Itu membuat saya belajar sangat banyak. Mulai dari ngatur jadwal, bikin sarapan, Akhirnya ada sebulan menemani. nyiapin sarapan. Iya, menemani. Terus kemudian bersama mereka membersihkan seluruh rumah. Ya. Jadi buat saya, walaupun sebenarnya waktu itu pengen nangis, pengen marah, pengen kesel, tapi saya melihat berkatnya. Saya bilang, baguslah. Kalau nggak ada mereka, saya nggak pernah bersihin rumah. Dan itu bertahun-tahun. Begitu mereka datang, terpaksa saya bersihin rumah sampai ambang-ambang pintu semua bersih. Nah, Nggak ada debunya ya? Nggak ada Hilang debunya, semua debu. hilang debunya. Saya belajar mengatur waktu lebih baik. Saya belajar memberi makan, masak dengan cepat dan semuanya. Sekali lagi, selalu ada jalan kok. Kalau kita punya hati yang cukup besar untuk menikmati proses. Bukan menikmati cuma berkat ya, menikmati proses kehidupan. Karena tahu ujungnya sebenarnya kalau kita berani buka hati, kita berani untuk belajar, itu kita yang untung kok. Itu Betul. itu tidak merugikan gitu. Iya, Kita betul. bersih jadi bersih yang senang juga kita gitu sebenarnya ya. Ini pertanyaan buat Kesian. Bagaimana menghadapi orang tua ataupun mertua yang bawel, terus suka memeras anaknya? Suka memeras anaknya. Jadi minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Aduh. Terus minta Mertua saya nggak begitu tapi. Papa saya juga. Oke, Papa. suka memeras anaknya katanya. Terus kemudian tidak percaya Tuhan. Ya, tidak mau diajak untuk beragama. Waduh. Nah, bahkan mereka tidak percaya, tidak mau beragama. Nah, bagaimana nih menghadapi orang tua atau mertua yang bermasalah? Wah, kalau saya gini sih, mungkin kalau katanya memeras tuh mungkin itu persepsi saja kalau menurut aku. Menurut aku orang tua itu ingin anaknya memberikan yang terbaik. Mungkin yang terbaik buat dia gitu ya. Yang terbaik buat dia. Ya kalau memang kamu nih kerja bagus, berarti kan bisa beliin mama macem-macem dong. Iya. Ajakin mama makan yang enak. Menurut aku semua itu tergantung cara pandang. Kalau kita bisa lihat ini bukan sebuah perasaan, tetapi ini memacu kita untuk bisa memberikan yang lebih terbaik dari yang mungkin kapasitas sekarang, itu akan jadi berbeda menurutku. Dan menurut saya juga kadang-kadang orang tua itu pengen banget dapat dari anak. Iya pasti. Ya, walaupun dia punya uang loh. Tapi aneh gitu ya kalau misalnya anaknya yang beliin tas, bangga banget. Bangga banget, Iya. iya. Walaupun dia bisa beli sendiri dan Iya, mungkin benar-benar. 10 kali lebih bagus gitu ya. Ya kadang-kadang orang Diajak makan yang enak iya, gitu ya. dan itu bangga banget. Padahal dia juga bisa gocek atau GoFood sendiri ya. Betul. Nah, itu kadang-kadang kita perlu belajar untuk mengerti perasaan orang tua. Kalau nanti sudah menikah dan sudah punya anak, baru akan terasa. Sebelum kalian pasti belum mengerti. Demikian juga sama mertua. Kadang-kadang mereka cuma pengen itu. Tapi biar bagaimana pasti ada mertua yang di sini kan tadi bilang ya, yang galak lah, memeras, yang nggak mau beragama. Ya, kalau menurut saya sih doakan, kasihi, dan jadi teladan. Ya. Benar. Kadang seringkali kalau kita mau berargumen itu nggak akan ada, Betul. nggak akan Nggak akan pernah ketemu selesai. titik akhirnya. Iya. Tapi kalau kita menunjukkan buah, gitu ya istilahnya, dengan kita taat beragama,
kok didinya anak-anakku menantu-menantuku kok mungkin gak ada yang perhatian, tapi yang ini perhatian terus. Betul. Mungkin udah sering kali dimarahin tapi kok ngasih makan terus. Betul. Menurutku pasti hatinya akan luluh suatu saat. Pasti kasih tidak pernah gagal. Betul. Kasih menembusi segala sesuatu. Kasih itu sabar. Kasih itu kadang-kadang harus rela berkorban. Tapi pasti pada waktu kita berbuat kasih tidak akan sia-sia. Sekali lagi di MMA mertua menantu Akur dong. Kesanggupan yang darimu mengokohkanku untuk tegak berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Semua karena kekuatanmu. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Semua karena kekuatanmu yang turun dalam hidupku. Oh, kesanggupan yang darimu mengokohkanku untuk tegak berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Kembali lagi di MMA mertua menantu Akur dong. Kali ini ada sebuah pertanyaan nih. Ini menurutku adalah hal yang sering dihadapi. Gimana keluarga saya bisa menghadapi kalau misalkan saya dengan mertua saya ini punya perbedaan agama katanya. Karena banyak nilai-nilai, banyak yang Pasti berbeda. Beda-beda jauh gitu. Kalau saya merasa begini ya, pada waktu kamu dan mertua beda agama, itu saja sudah pasti melukai. Ya, sudah pasti melukai. Karena orang tua pasti pengen anaknya agamanya sama, ya. Jadi marilah kita belajar sebagai yang lebih muda untuk merendah. Ya, pada saat acara-acara tertentu dan sebagainya, mari ikut dengan agama dari mertuamu. Betul. Ya. Tetapi sebagai mertua nih, kalau sampai itu terjadi, jangan paksa. Mari beri teladan. Dan mari belajar untuk menunjukkan bahwa engkau punya hati dan kebijaksanaan, kesabaran yang lebih. Karena sekali lagi saya berkata agama itu, toh ujungnya semua mengajarkan yang baik. Betul. Dan memang agama nggak bisa dipaksakan. Setiap orang percaya kepada siapa, itu nggak bisa dipaksakan. Dan buat saya hubungan itu jauh lebih penting. Betul. Dan pada waktu kita lihat hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan menantu, bagaimana itu mencerminkan keyakinan kita, mencerminkan keseriusan kita.
Jangan sampai prinsip, jangan sampai agama Memecah belah. memecah belah. Tetapi biar perbedaan itu memperkaya kita. Betul. Ya, walaupun untuk itu saya yakin kita butuh yang namanya berkorban, sabar, yang ngalah. Saya kadang-kadang ngomong yang waras ngalah. Sudahlah, pokoknya yang waras ngalah. Bukan masalah siapa yang harus mengalah. Bukan, tapi siapa yang punya hati lebih besar, siapa yang punya pemikiran lebih luas, mari kita belajar ngalah. Luar biasa. Sangat menjawab ini untuk para netizen dan pada yang menanya ya. Ya, sekarang pertanyaan lagi buat anak dan buat menantu. Bagaimana mengatur uang? Oke. Karena seringkali kita tahu ya pandemik ini menyebabkan banyak pengangguran. Betul. Kemudian banyak sekali yang mengalami masalah keuangan. Ini ngomong-ngomong kamu sama Joshua gimana nih ngatur uangnya? Kalau sama Joshua, jadi dari sebelum menikah. Jadi dari sebelum menikah itu kita udah ngobrolin ini. Jadi biasanya kalau kami dalam perjalanan naik mobil atau misalkan kita lagi pas cuma berdua, kita tuh kasih pertanyaan sangat banyak. Jadi contoh misalkan gini ya, Kes, nanti kalau misalkan kita menikah, uang mau digabung atau dipisah? Nah, Itu dari pacaran. Jadi bukan waktu menikah kita baru menentukan. Betul, betul. Dari waktu pacaran tuh sudah ngobrol. Uang sendiri-sendiri tapi nanti misalkan ada kas untuk nabung buat apa. Oke. itu adalah sesuatu yang sangat bijak bahwa sebelum kita menikah, mari bicarakan segala sesuatu. Betul. Bahkan sifat kamu yang paling jelek, keluarkan. Karena kalau sudah menikah, istilah kita no turning back. Betul. Tapi pada waktu pacaran kita bisa belok kok. Ya. Masih ada Masih belokan. bisa banyak ya. Bisa sukanya sama dia, beloknya jadinya sama yang lain. Ya nggak apa-apa, masih bisa belok. Tetapi setelah menikah tidak bisa, no turning back. Ya, perlu sekali dibicarakan. Jadi kalau sama Joshua, sama suami saya, itu didetailin banget. Jadi misalnya gini, kalau di rumah biaya air gitu, itu Iya. mau siapa? Oh, sampai detail. Sekali, air, listrik, wifi gitu. Itu mau siapa? Nah biasanya gini, air, listrik dari Joshua. Tapi kalau wifi, dia biasanya pelit. Jadinya dia pilihnya yang paling murah kan? Yang paling murah tapi lambat mami Oh, iya, iya, Nanti iya. dia ngomel-ngomel, kenapa internetnya lambat gitu. Jadi lebih baik dari kamu ya. Jadi aku bilang, nggak apa-apa, wifi dari aku aja. Demi kesejahteraan semua gitu. Bagus. Terus nanti misalkan makanan. Yes. Suami saya, dia nanya, makanan tuh kita mau catering, detail banget ditanyainnya. Ini sebelum nikah loh, ini belum menikah. Jadi nanya, nanti kita tuh kalau ini kamu mau masak atau enggak, jangan suruh aku masak. Aku bilang, betul. bisa meledak betul. nanti masakan yang Betul. mengerikan. Dan memang juga dia juga rewel ya. Rewel. Makan tuh rewel banget. Wah, aku nggak gitu bisa masak. Nggak bisa lah, nggak bisa masak. Aku bilang, kita catering aja. Aku bilang gitu. Kalau nggak nanti kita cari pembantu yang bisa yang masak. Nanti kita coba aturin. Nanti aku belajar juga. Nanti yang ngatur menu siapa? Aku. Nanti soal misalkan urus anak, urusannya gimana? Ajak main kamu, belajar aku. Itu dari sebelum menikah udah ngobrol. Jadi kayak masalah keuangan tuh jelas. Misalkan pengeluaran buat anak, nanti misalkan dia ngasih berapa. Aku bisanya ngasih per bulan segini. Wah ini udah jelas lah, kayak udah mau tekan kontrak mami sebenarnya. Aku per bulan bisa ngasih segini, kamu bisa nggak? Bisa. Aku bisa segini. Nanti misalkan mau buat jalan-jalan, kalau pergi nonton dulu ya, waktu sebelum pandemi, mau pergi kemana jalan-jalan tuh dari mana? Dari Joshua. Wow. Nanti kalau misalkan pelayanan, uang pelayanan gimana? Mau kita gabung jadi satu atau kamu kalau kamu nabur sendiri, aku nabur sendiri gitu. Mau Banyak memberi sekali ya. Banyak sekali. Ya. Itu Tapi benar-benar menurut saya satu-satu. itu adalah cara yang baik untuk pada waktu kita belajar untuk mengatur secara ekonomi. Betul. Demikian juga saya mengalami masa-masa yang sangat sulit. Saya hidup pada waktu itu kami nyicil rumah 1 bulan 1 juta. Sedangkan gaji 1 bulan 10 juta. Sedangkan gaji suami saya 1 bulan dari itu cuma 2 juta. Wah, Jadi nggak nutup dong. Kan nutup 8 juta. Jauh. Ya, tambah dengan saya harus kerja juga. Dan kami benar-benar
Jadi kami memang itu yang 2 juta yang wajib ya, yang maksudnya yang resmi. Dan kami harus punya kerjaan tambahan bagaimana untuk menutup 10 juta. Tetapi sekali lagi, kalau sekali lagi, kalau misalnya kita itu mau belajar, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Ya, sekali lagi kalau kita mau sungguh-sungguh berhemat dan selalu cari jalan, itu selalu ada jalan. Dan kita berdoa. Salah satunya waktu itu kami mengambil keputusan buat menghemat semuanya. Jadi kami masuk rumah, kami cuma punya 1 kasur dan tidak beli apapun. Kami juga tidak beli mebel. Jadi kami juga cuma beli kompor. Kalau masak bersilah karena kompornya di bawah ya. Dan kemudian buat makan kami juga rajin-rajin ke mertua. Ke mertua ngapain? Minta alasannya nih alasannya. Bukan berkunjung karena mertua saya kan di luar kota. Bilangnya, aduh saya ini nggak sempat masak, jadi minta dong makanan ini diplastikin. Saya masukin freezer. Cerdas ini, perlu ditiru. Jadi setiap kali ambil ya, panasin ya. Terus kemudian kalau saya pergi ke kantor kemana, terus kemudian ada sisa makanan, saya nggak malu-malu bilang, aduh ini enak banget, boleh ya saya bawa pulang. Nah saya simpan dan sebagainya. Ya hidup ini benar-benar gitu. Harus banyak disiasati. Tapi kalau kita belajar, kita selalu pasti ada jalan keluar. Dan kebetulan saya juga belajar karena dari mama ya. Karena saya keluar dari keluarga yang miskin. Dan mama saya itu kalau ke pasar selalu akan bilang begini. Ya itu sampai sudah kaya loh ngomongnya begini. Saya mau cari daging-daging yang tetelan, yang sisa. Saya mau cari tulang-tulang yang dibuang. Wah, jadi sup enak itu. Iya. Dan dia bilang, saya mau cari jeroan ya, yang nggak laku. Jadi jeroan waktu itu ya, mami saya itu bisa dapat jeroan yang namanya Tito. Tito itu adalah tempat usus, tempat anak. Dan itu nggak ada yang jarang yang beli. Siapa yang mau beli itu? Iya, dan itu dibeli sama mama saya. Jantung. Pokoknya apa aja yang nggak orang lain suka, dia beli, dia olah. Pergi ke tempat sayur, sampai dia kaya. Ngomongnya begini, sayur yang jelek-jelek, yang sudah hampir busuk atau busuk separuh, saya ambil aja semuanya. Jadi keluarga saya mengajar saya bagaimana mengelola uang dengan sangat cerdik. Dan sampai hari ini saya belajar untuk menerapkan itu di dalam segala hal. Dan selalu ujungnya kita bisa memakai bahkan yang terbuang, yang hampir kedaluarsa, yang mungkin buat orang lain gak enak, kita rubah dan jadi berkat buat banyak orang. Itu juga sebenarnya gini sih, saya sama suami saya, sama Joshua ini juga gini, pokoknya kita sangat anti kredit sebenarnya. Ya, betul. Sangat anti pinjaman Utang. online atau utang. Ya, betul. Pinjaman online, utang dalam bentuk apapun ya, kredit tuh Jangan mau jalan sih, pintas. Iya. Jangan mau punya jalan sih kredit pintas. card, tapi itu nggak pernah dipakai kecuali Yes. memang Orangnya itu nggak bisa lah, emang harus lewat Betul. kredit card. Kayak beli Betul. tiket, Yes, beberapa that's kali itu kan nggak bisa ya, harus ada kredit cardnya. Tapi itu nggak pernah sama sekali dipakai, sampai orangnya kadang nelpon, loh Pak ini nggak mau kredit cardnya udah setahun 2 tahun nggak dipakai loh, kok dibuat sayang gitu. selalu ada jalan. Benar. Salah satunya contoh baju kami. Jadi ini batiknya kami cuma beli 1 meter. Iya betul, bagi 2. Dan kemudian Irit, kami irit. pakai sisa-sisa kain yang ada. Ya Makanya jadi ini kerahnya, kombinasi. lihat, kerahnya. Ah. Ini potongan, ini Ya. tempelan ini ya sebenarnya ya. Jadi karena itu saya cuma berkata sebenarnya apapun ada jalan kalau kita mau. Tetapi banyak orang lebih memilih jalan yang mudah dan ujungnya hutang dan sebagainya. Oke, next pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya untuk agar hidup saya ini bisa keluar dari gurun pasir dalam keluarga saya. Waduh. Gurun pasir. Wah, kita tidak tahu apa yang disebut dengan gurun pasir.
tapi mungkin ada kesulitan ekonomi, mungkin ada mertua dan menantu yang tidak pernah akur, mungkin ada suami yang bermasalah atau istri yang bermasalah. Tapi ini cara saya memandang ya. Bagaimana kita tidak usah pusing keluar dari padang gurun, tapi bagaimana kalau kita merubah padang gurun menjadi oasis. Betul. Dalam hidup ini ada banyak padang gurun, tetapi kita bisa menyikapinya dengan benar dan itu bisa berubah. Pada waktu itu saya tinggal di Belanda dan saya sangat mepet, benar-benar mepet. Ya, jadi kalau kami tinggal itu di 3x4, tapi di situ dalam 3x4 itu juga dapur, juga kamar mandi. Jadi bisa bayangkan sempitnya. Nah, ya. Tempat tidur juga di situ. Tempat tidur di situ, ruang tamu di situ, ruang belajar di situ. Bukan Mami tuh arsitek, suka gambar tuh. Justru itu. Dan meja gambar saya besarnya 2 meter kali 2 meter. Jadi bisa bayangkan ya kondisi tempat kami tinggal. Ya. Dan itu kami punya tempat ranjang itu cuma 80 kali 180. Wah, kecil ya. 80 kali 180 dan itu buat berdua. Jadi kalau kami tidur, kami harus pelukan atau gini, satu telentang, satu miring. Karena nggak bisa kalau dua-duanya telentang. Ya, tetapi saya bisa aja mengeluh dan kami tinggal seperti itu 1 tahun. Ya, kami bisa aja mengeluh dan berkata, aduh tidur aja nggak bisa. Ya, tapi setiap kali saya bilang gini, ini membuat kita mesra ya. Ini membuat kita pelukan ya. Ya, kita hadapin setiap padang gurun itu jadi oasis. Dan kita seringkali kalau habis nyuci baju itu seluruh ruangan berkabut. Seluruh ruangan. Ya, karena memang cuaca di sana dan keadaan dan tempatnya kecil sekali. Nggak ada tempat buat jemuran. Nggak boleh di luar juga. Nggak boleh di luar juga. Dan kami cuma berkata, mari kita nikmati, terasa di puncak semua kabut. Ya. Dan itu benar-benar sampai rambut aja basah. Ya. Dan kita bisa lah ngomel dan ngomel dan ngomel. Kita bisa terus mengeluh dengan segala keadaan. Tapi itu akan memperberat. Ya. Tetapi pada waktu kita belajar bersyukur, ya, maka kita sekali lagi akan membuat itu keluar. Dan membuat kita merubah itu menjadi oasis. Tapi saya juga menghadapi yang lain selain menghadapi yang namanya kemiskinan. Ya, pada waktu itu saya dan suami harus berpisah. Kami berpisah selama 1 tahun. Ya, karena masalah macam-macam lah. Nah, seringkali pada waktu berpisah kita juga bisa sama-sama, misalnya nih selingkuh, terus kemudian marah, ya, curiga. Kan akan tambah parah. Ya, kondisi itu mengharuskan kami berpisah. Ya, dan itu nggak cuma sekali karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Papi kalau masih ingat dulu pernah kerja di Rusia 1 tahun. Coba bayangkan saudara. Jadi suami saya harus kerja di Rusia 1 tahun, saudara, untuk bangun pabrik. Nah, kita bisa berkata bahwa itu padang pasir. Tapi buat saya dan suami saya itu adalah kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk kita sama lain kami gaspol dalam soal yang lain, supaya kalau pulang bersatu kami menikmati lagi dan ada peningkatan yang banyak. Sekali lagi ada doa, juga ada Tuhan, ada teman-teman yang selalu masih bisa membantu. Ya, apapun keadaannya, mari ubah setiap padang gurun menjadi oasis. Wah, luar biasa. Mengubah cara pandang, mengubah padang gurun jadi oasis, bukan menangisi keadaan. Betul. Bukan menangisi keadaan, tapi kita yang rubah keadaannya. Betul. Itu statement dan itu adalah prinsip. Nah, sekarang pertanyaan buat Kesia, ya. Bagaimana mendidik anak dan kemudian pasti ada pengaruh dari mertua, ada pengaruh dari orang tua, dan kita tidak bisa mendidik anak seperti yang kita mau, ya. Ini salah satunya nih, papanya itu sudah bilang tidak boleh HP. Tidak boleh HP. Tapi omanya seringkali 3 tahun tidak boleh HP kan? Omanya seringkali memberi ke HP. Nah ini katanya gimana nih ngadepin yang begitu-begitu?
Mungkin ini sekalian contoh aja ya. Ini kan ini kasus nyata nih, kasus nyata. Kasus nyata. Kalau di rumah itu kan nggak boleh HP sama sekali, TV-nya dijatah. Betul. Udah nonton 2 video, stop. Nanti dia mau nangis, guling-guling. Ya kita hadapi lah, anak itu nangis dan guling-guling, teriak-teriak, TV gitu. Tapi kita hadapi. Ya buat aku kita harus pinter-pinter mensiasati sih kalau aku. Jadi kalau buat aku ini nggak apa-apa lah sesekali. Tapi nanti begitu sampai di rumah, nah ini yuridiksinya papahnya ini. Kan sama omanya paling dalam 1 minggu sekian jam, sekian paling 1 hari atau berapa waktu sih. Paling lebih banyak sama papahnya tetap pasti, lebih banyak sama saya. Kalau misalkan pas berdua sama saya, ya saya ikuti peraturan papahnya. Tapi kalau lagi sama omanya, saya kasih HP juga. Kalau lagi sama di yuridiksi omanya, misalkan lagi sama omanya gitu, lagi bareng sama omanya, ya nggak apa-apa, nikmati aja, kasih es krim, nikmati aja. Nanti dia jadi aktif, ya nggak apa-apa aktif. Ya paling cuma dari 1 minggu 1 kali gitu. Atau nggak mungkin dari 1 bulan, paling cuma berapa kali sih gitu. Kalau aku sih lebih melihat ini kita lagi di zona mana. Kalau lagi sama omanya, ya biarkan omanya menikmati. Itu kan omanya lagi memberikan cintanya sama cucunya. Gak niat jahat lah, gak mungkin omanya memberikan es krim biar dia batuk, kan gak mungkin lah, gak mungkin. Memberikan handphone biar jadi kecanduan, kan gak mungkin. Jadi kalau aku melihatnya, toh waktu yang diberikan sama cucu ya, sama cucu paling cuma sekian jam dari 1 minggu gitu. Jadi dibagi aja. Kalau aku ngeliatnya aku bagi. Kalau ini pengalaman dari hidup saya. Saya dan suami saya itu sangat berbeda. Ya, saya bebas banget. Saya punya pengalaman dan saya punya prinsip begini. Anak itu harus makan kotor. Anak itu harus makan apa aja. Anak itu harus dibiarkan di jalan. Anak itu harus jadi kuat dengan cara mengalami segala macam. Tapi suami saya sangat berbeda. Suami saya selalu berkata bahwa anak harus makan sehat, harus buah, ya, harus tidak boleh gorengan dan sebagainya. Kemudian hidupnya harus aman. Tidak boleh sama sekali misalnya nih, ya dibiarin jalan di jalan sendiri. Dan kemudian kalau pakai motor harus setelah umur 17. Pokoknya percayalah banyak peraturannya. Banyak perbedaannya. Ya, banyak perbedaannya. Tapi saya mengajar dari kecil, anak saya bilang begini. Semakin kamu ikut dua-duanya, kamu semakin kaya. Pada waktu kamu sama mama, ikuti mama. Betul. Pada waktu sama papa, ikuti papa. Kalau ada papa dan mama, ikuti siapa? Papa. Karena papa penguasanya. Betul. Ya. Zona di mana? Ya, zonanya di mana seperti yang tadi dikatakan. Ikuti aja dan kamu akan menjadi kaya. Kamu akan jadi fleksibel, kamu akan menjadi sangat-sangat ya punya banyak kekuatan dan pelayanan. Benar. Dan juga yang namanya pikiran, cara pikir yang sangat luas. Betul. Dan ujungnya hari ini anak-anak saya bisa di jalan, bisa di restoran, bisa makan aman, bisa juga makan kotor. Nggak masalah. Tidak masalah. Sekali lagi, hidup adalah sangat indah. Tetapi ada banyak tetap masalah. Ada banyak tantangan. Tapi bersama Tuhan, bersama keluarga, bersama tekad, kita akan menyelesaikannya. Sekali lagi, yang penting adalah hubungan. Bukan soal menang kalah, tetapi hubungan itu jauh lebih penting. Kesatuan itu jauh lebih penting dari mungkin sebuah kemenangan atau kita menang dari ego kita. Sekali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan jangan lupa juga stay tune untuk acara spesial lainnya untuk kedepannya. Betul, ada nanti dengan suami-suami tercinta. Sampai jumpa. I see